Halo guys, kembali lagi bersama saya Arafa Gaming. Pada hari ini kita akan kembali bermain FC 25, melanjutkan perjalanan tim Garuda FC di Liga Belanda. Di pertandingan sebelumnya kita berhasil menang atas Groningen dengan skor 4-2 ya guys ya. Dimana kita evaluasi dari posisi Rizky Ridho ya. Kemarin ya kayaknya Rizky Ridho kayaknya. Enggak, Mes Hilger, dan ada blunder dari Martin Pas. Habis itu juga ketika lawan melakukan umpan terupas, beberapa kali pemain belakang kita tertinggal guys. Makanya kita kemarin kebobolan 2 kali ya guys ya. Dan semoga saja di pertandingan pada hari ini kita mendapatkan hasil yang positif kembali guys. Dan bagaimana keseruan pertandingan kita pada hari ini? Sebelum kita masuk ke dalam gamenya, langsung saja tekan tombol like and share. Jika ada saran langsung tulis di kolom komentar, dan ikuti seluruh sosial media dari Arafa Gaming supaya kawan-kawan tahu kapan Arafa Gaming akan mengupload video terbarunya. Yuk kita langsung masuk saja ke dalam gamenya, cus. Oke guys, kita sudah berada di dalam gamenya ya guys ya. Dan sebelum kita masuk ke dalam gamenya atau ke dalam matchnya, kita akan melihat klasemen sementara dari Liga Belanda di pekan kelima, di mana Garuda FC masih bertengger di pucuk klasemen dari Liga Belanda dengan 15 poin, disusul oleh Go Ahead Eagles sudah bermain 6 kali dengan 11 poin. Di peringkat ketiga ada Feyenoord dengan 11 poin, di peringkat keempat ada Ajax Amsterdam dengan 11 poin, dan di peringkat kelima ada SC Heerenveen dengan 11 poin. Dan dua tim yang kemarin kita sebutkan sudah beranjak masuk ya guys ke posisi 5 besar. PSV masih tertahan di peringkat ke-6, dan FC Twente sepertinya terlempar dari 8 besar klasemen dari Liga Belanda. Dan baru gue bilang kemarin ini baru berjalan ya liganya ya, jadi kita tidak tahu ada kejutan apa seperti Ajax dan PSV dan FC Twente sekaligus Feyenoord ya guys ya. Dan kita akan melihat atau open net analisis AZ Alkmaar yang berada di peringkat ke-13, di mana kita harus memerhatikan Moller Wolfer, ada Bazoer, ada Penetra dan Belic ya guys ya. Oh, dan Boni striker dari AZ Alkmaar. Dan di 5 laga terakhir, di mana AZ Alkmaar hanya mendapatkan 2 kali kalah, 2 kali hasil imbang, dan 1 kali hasil menang ya guys ya. Dan semoga saja di pertandingan pada hari ini kita bisa mengalahkan AZ Alkmaar ya guys ya, karena di pertandingan sebelumnya AZ Alkmaar kalah guys. Dan apakah ada email guys? Oke, ada role update dari Rizky Ridho. Langsung ball playing defender kita tambahkan 1, dan kita tetap di sini ya guys ya, jangan berubah-berubah. Karena ya beda dari FC 24 nih, FC 25 masih sedikit bingung gue untuk melakukan roll seperti itu. Dan ada email dari from transfer window sudah ditutup ya guys ya. Oke, begitulah guys, karena baru kemarin kita menutup transfer window kita guys. Dan kita langsung ke dalam match day-nya saja guys. Dan oke, semua dengan stamina full, tapi jersey-nya bisa rabun warna kita nih guys ya, dimana kita akan memakai baju warna hitam kah, putih kah, hitam aja guys. Oke, seperti ini ya guys ya. Dan kita langsung masuk saja ke dalam play match ya guys ya. Dan sekarang kita masih diramaikan dengan hasil keputusan dari PSSI, pemberhentian kerjasama antara Coach Sintayong ya guys ya. Dan gue juga kagak ngerti ya guys ya, mungkin ini ada lebih ke interim ya, soalnya kalau kata Erick Thohir dia harus mengambil resiko di awal daripada mengambil resiko di akhir. Nah, itu menjadi tanda kutip besar kita kenapa PSSI mengambil tindakan senekat ini ya. Gue walaupun tidak serg dengan gaya taktik yang diberikan kepada Coach Sin ya guys ya, tapi gue sangat mendukung Coach Sin untuk membawa Indonesia lebih jauh lagi. Dan semoga pelatih baru kita ini bisa mengangkat derajat Indonesia dan bisa lolos ke babak final Piala Dunia 2026, karena menyisakan 4 pertandingannya guys. Kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia bisa berkiprah di Piala Dunia guys. Dan dari Ibrahim Sadik telah menciptakan 3 gol dalam 3 pertandingan selama di Liga Belanda. Ini dia pemain nomor punggung 11, tidak terlalu tinggi ya guys ya, sedikit bantet ya guys ya. Mungkin dia punya kecepatan yang harus kita perhatikan. Dan kedua tim sudah melakukan salam-salaman. Kita bermain di kandang dari AZ Alkmaar
Akmar ya guys ya, di mana AZ Alkmaar di 2 pertemuannya ini belum bisa mampu mengalahkan atau mencuri hasil imbang dari Garuda FC. Mengingat peringkat dari AZ Alkmaar di peringkat ke 13 dari klasemen sementara di Liga Belanda ya guys ya. Sekarang kita akan memasuki pekan ke-6 dari Liga Belanda guys. Supporter dari AZ Alkmaar, dan ini formasi dari AZ Alkmaar memakai formasi 4-3-3 sama seperti kita, memakai 1 gelandang bertahan dengan 2 pemain tengah ya guys ya. Sepertinya ini akan melakukan serangan-serangan yang lebih ofensif seperti kita ya guys ya, lebih menusuk. Tidak ada ya, total football tetap diterapkan tapi masih memainkan pergerakan tanpa bola. Dan di sini formasi dari Garuda FC dengan formasi 4-3-3 ya guys ya, dengan skuad inti full. Karena setelah ditutupnya bursa transfer, ada libur dari Liga Belanda sampai tanggal 14 September waktu FC25 ya guys ya, sehingga kita bisa mengeluarkan skuad terbaik kita guys. Dan ini dia kedua tim telah siap, dan babak pertama Liga Belanda di pekan ke-6 mempertemukan antara AZ Alkmaar melawan Garuda FC sudah dimulai, di mana AZ Alkmaar sebagai tuan rumah memakai jersey berwarna merah putih, dan Garuda FC memakai jersey berwarna hitam dengan list merah dan warna kuning ya guys ya. Semoga saja kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik guys, dan kita melakukan pressing kuat sampai di lini pertahanan dari AZ Alkmaar dan bisa terlepas. AZ Alkmaar mencoba untuk membangun serangan, passing kembali ke belakang kepada Maikuma, berikan kepada Dekker, masih dikuasai oleh pemain dari AZ Alkmaar, melakukan passing-passing pendek ya guys ya. Masih di pressing kuat diberikan oleh pemain dari Garuda FC, dan ada oleh Robin, ada maksudnya Eliano Rangers ya guys ya. Gue sangat bingung antara Ole Romani dan Eliano ya, karena belakangnya gitu, depannya gitu ya guys ya, dan berhasil direbut. Ada Raffle Strike, masih Raffle Strike mengkotak-atik bola, passing ke belakang kepada Ole Romani, berikan kepada Asnawi Mangkualam. Ada Tom Hai, masih Tom Hai, berikan kembali kepada Asnawi. Ada Kevin Dix membantu serangan. Bola kini dikuasai oleh pemain-pemain dari Garuda FC guys. Kita harus bisa menguasai jalannya pertandingan. Calvin Verdom berikan kepada Marcelino Ferdinand. Ada Raffle Strike, berikan kepada Tom Hai, langsung kepada Eliano Rangers. Marceliano mencoba lewati pesawat pemain Brasil. Satu syutingan masih bisa diantisipasi oleh penjaga gawang dari AZ Alkmaar. Masih ada Ole Romani guys, langsung dipotong guys, tapi bola langsung direbut oleh Tom Hai. Ada Marcelino Ferdinand, berikan kepada Ole Romani, menarik badan Ole, berikan kepada Raffle Strike. Ada Tom Hai, masih Tom Hai, berikan kepada ditutup pergerakan dari Raffle Strike. Gagal Garuda FC membangun serangan guys. Langsung umpan terupas sangat berbahaya, dibayang-bayang oleh Mads Hilger. Masih dikuasai oleh AZ Alkmaar, passing ke belakang kembali guys. Ada Wolf, satu passingan kembali dilakukan, lewat saja Kevin Dix, bayangi oleh Asnawi Mangkualam. Apa Tom Hai kah itu? Oh ya, Tom Hai, berikan kepada Mads Hilger, langsung ke depan kepada Eliano, terputus kembali serangan dari Garuda FC guys. Serangan dari AZ Alkmaar cukup berbahaya, sangat berbahaya, passing yang sangat baik terupas. Satu syutingan keras, Garuda FC harus kebobolan di babak pertama guys. Umpan terupas yang sangat baik dilakukan oleh AZ Alkmaar, sehingga gawang dari Martin Pas harus kebobolan di awal-awal babak pertama guys. Garuda FC kini tertinggal 1-0 atas AZ Alkmaar. Sangat baik umpannya guys, udah berusaha ditutup oleh Jaijas, tapi passing yang sangat maksimal sehingga gawang dari Martin Pas bisa kebobolan. Sangat baik sekali serangan yang dilakukan oleh AZ Alkmaar yang tadi gue bilang ya guys ya. Pasti dia akan melakukan serangan-serangan lebih offense karena posisi yang diterapkan dalam 4-3-3 ya guys ya. Ini dia Dev Wakman berhasil menciptakan gol di babak pertama ya guys ya. Telah menciptakan 1 gol di dalam 4 pertandingan selama berkiprah di Liga Belanda guys. Di menit ke-18 Garuda FC sudah tertinggal 1-0 atas AZ Alkmaar guys. Ada Marcelino Ferdinand, berikan kepada Ole Romani. Ada Raffle Strike, kembalikan kepada Ole Romani, membangun serangan kini Ole, mencari rekan Ole, masih Ole, berikan ke belakang pada Calvin Verdom. Ada Marcelino Ferdinand, langsung berikan kepada Ole Romani, umpan chip langsung ada dan gol. Ini
ini dia Raffle Strike tidak menunggu waktu lama. Umpan chip yang dilakukan oleh Romani berhasil menyamakan kedudukan. Dari Marcelino passing kepada Ole, langsung cross ke tengah dan Raffle Strike menanduk bola langsung ke dalam gawang dari AZ Alkmaar. Seri Garuda FC 1-1 guys. Tidak perlu menunggu waktu lama, Garuda FC bisa menyamakan kedudukan di babak pertama. Dan ini semoga saja menjadikan momentum untuk kita untuk bisa mendapatkan gol kembali guys, dan bisa mencuri 3 poin dari AZ Alkmaar ya guys ya. Karena di pekan kelima Garuda FC masih bertahan bertengger di peringkat pertama dari klasemen sementara Liga Belanda. Dan serangan dimulai kembali oleh AZ Alkmaar, passing ke Belic. Belic masih mencari rekan. Datang kini ada dibayang-bayangi oleh Jai Jazz, masih dikuasai oleh AZ Alkmaar. Kembali AZ Alkmaar sangat baik melalui umpan-umpan pendek dan satu blocking yang dilakukan Jai Jazz sangat baik sekali. Eliano Rangers langsung berikan kepada Ole Romani. Ole Romani mencoba melakukan solo sprint. Masih berikan kepada Raffle Strike, dan apa yang terjadi guys? Posisi sudah offside ya guys ya, sehingga Raffle Strike gagal memperbesar keunggulan. Padahal gue lihat tadi Raffle Strike berlari dari belakang dan posisi dari bola ya guys ya berada di depan pemain orang terakhir dari AZ Alkmaar. Ternyata itu dianulir oleh wasit sehingga hanya menjadikan tendangan bebas untuk AZ Alkmaar ya guys ya. Dan di menit ke-28 gagal Garuda FC untuk merubah kedudukannya guys. Kembali ke lapangan, berikan kepada Walkman yang tadi menciptakan gol pertama untuk AZ Alkmaar. Maikuma dibayangi oleh Jai Jazz. Calvin Verdom berhasil passing ke belakang dia, dan apa yang terjadi cukup berbahaya guys. Langsung dibuang untungnya, sedikit grogi dia. Raffle Strike berikan kepada Marcelino Ferdinand, langsung pancip ke depan kepada Raffle Strike, mengejar bola dia. Raffle Strike berikan kepada Eliano, sangat bebas. Eliano masih bisa diantisipasi oleh penjaga gawang dari AZ Alkmaar. Gagal Garuda FC untuk menciptakan gol, padahal sudah 1 lawan 1 oleh penjaga gawang dari AZ Alkmaar, tapi belum bisa menciptakan gol. Serangan baik cepat dikejar oleh Calvin Verdom, masih dibayang-bayang oleh Calvin Verdom. Ada Jai Jazz kembali, masih serangan sangat berbahaya. Calvin Verdom satu shootingan masih bisa antisipasi oleh Ran Martin, pass double save, sangat berbahaya guys. Dan kini Garuda FC masih dikurung oleh serangan demi serangan yang dibangun oleh AZ Alkmaar, dan masih dikuasai oleh, dan sangat baik Jai Jazz memotong datangnya arahnya bola. Ada Marcelino Ferdinand, kembalikan lagi kepada Ole Romani. Ole Romani langsung berikan kepada Raffle Strike, bebas sendirian Raffle Strike, satu shootingan dan gol. Raffle Strike bisa mendapatkan posisi yang pas, dan umpan terupas dari Ole Romani bisa dijadikan gol kedua di babak pertama. Garuda FC kini unggul 2-1 atas AZ Alkmaar, dan sekaligus Raffle Strike berhasil menciptakan brace di pertandingan pada hari ini di pekan ke-6 dalam lanjutan Liga Belanda ya guys. 2-1 keunggulan untuk Garuda FC. Momentum kini didapat untuk Garuda FC ya guys ya. Kita kembali lagi ke lapangan, ada Wolf masih mengutak-atik bola dibayangkan oleh Kevin Dix. Masih ada Van Brood, ada Belic, masih ada Patriot kayak itu namanya ya guys ya. Oke, masih di lapangan ada Belic sangat baik blocking yang dilakukan, dan kini membangun serangan balik. Ada Asnawi Mangkualam berikan kepada Raffle Strike, masih Raffle Strike, langsung umpan terupas kembali kepada Ole Romani. Masih Ole Romani berikan kepada Eliano, bebas tidak offside, dan kembali gol guys, gol. Eliano Rangers memperbesar memperjaga jarak atas AZ Alkmaar ya guys ya, menjadi skor 3-1 guys. Umpan terupas yang diberikan oleh Raffle Strike dan langsung diberikan kepada Ole Romani, dan langsung diberikan ke tiang kedua oleh Eliano Rangers, dan bisa menciptakan gol ketiga untuk Garuda FC guys. Sangat baik sekali penampilan dari Garuda FC di pertandingan pada hari ini ya guys ya. Sudah berhasil menciptakan 3 gol di babak yang pertama guys. Masih bisa diselamatkan, dan Tom Hai datang untuk menutup, berhasil merebut bola kembali dikuasai oleh Eliano. Masih Eliano langsung berikan kepada Tom Hai, berikan kembali pada Eliano, sangat baik sekali menarik badan dia, berikan ke belakang kepada Marcelino Ferdinand, berikan kembali pada Ole Romani. Masih Ole mengutak-atik bola,
berikan ke belakang, ada Verdom, sangat baik sekali, langsung dipotong oleh Ibrahim. Midnight berikan kepada Belis, dan babak pertama telah usai di mana Garuda FC berhasil menciptakan 3 gol di babak pertama untuk menjaga jarak antara AZ Alkmaar dengan skor 3-1, dan kita langsung masuk saja ke babak yang kedua, guys. Oke guys, babak kedua sudah dimulai dalam lanjutan Liga Belanda di pekan ke-6, mempertemukan antara AZ Alkmaar melawan Garuda FC, di mana Garuda FC berhasil menciptakan 3 gol di babak pertama, dan sehingga kita bisa menjaga 2 selisih gol di pertandingan pada hari ini. Kita masih unggul atas AZ Alkmaar, guys. Semoga saja kita bisa mempertahankan keunggulan ini dan bisa menambah pundi-pundi gol kembali, guys. Ada Kevin Dix, berikan kepada Eliano Rangers, ada Raffle Strike, mencari rekan Raffle Strike, tidak ada yang membantu. Berikan ke belakang kepada Tom Hai, ada Kevin Dix, membantu kini serangan untuk Garuda FC. Tom Hai, Asnawi Mangkualam, berikan kepada Calvin Verdom, Marcelino, Asnawi, gagal, passing yang tidak baik dilakukan oleh Marcel. Ada Parrot, bayang-bayangi oleh Jai, membangun serangan kini AZ Alkmaar di awal-awal babak kedua. Ada Van Broder, masih Van Broder, tertinggal Tom Hai, dibayangi oleh sangat baik passing ke belakang. Satu syutingan dan bisa diantisipasi oleh Bang Jai, tapi passingnya masih kurang baik ya guys ya, sangat berbahaya. Oh, sangat baik sekali kembali Garuda FC melakukan passingnya masih kurang baik ya guys ya, dikuasai kembali oleh AZ Alkmaar. Masih rekan, passing dia kesampai pada Wolf, masih Moller Wolf, bayang oleh Mes, masih Parrot, ada Quackman, masih kutak-katik bola, passing ke belakang, ada Mijat, sangat berbahaya dibayangi, dan satu syutingan keras. Garuda FC harus kembali mengambil bola di dalam jalannya sendiri ya guys ya. Pergerakan dari Jai Jazz ditutup guys oleh salah satu pemain dari AZ Alkmaar, sehingga gagal untuk menutup pergerakan dari pemain bernomor punggung 10 ini, sehingga Garuda FC harus kembali kebobolan di babak yang kedua guys. 3-2 skor di babak yang kedua guys. Sangat disayangkan, gol yang tidak seharusnya terjadi guys di babak kedua ini harus terjadi karena pintarnya tadi melakukan penutupan pada pergerakan dari Jai Jazz untuk melakukan blocking ke arah gawang dari Martin Pasgas. Dan Asnawi Mangkualam kita take keluar dan kita mainkan Ivar Jenner di posisi gelandang bertahan. Semoga saja Ivar Jenner masih bisa menunjukkan tajinya walaupun posisinya sudah kita ganti kepada Asnawi Mangkualam. Babak kedua 3-2 di menit ke-60 di babak kedua guys. Eliano Rangers, passing yang tidak baik dilakukan kembali oleh Garuda FC. Apa yang terjadi dengan pemain-pemain dari Garuda FC ini ya guys ya. Di babak kedua kita sangat kesulitan untuk meng-create serangan ke gawang dari AZ Alkmaar guys. Dekker, passing kepada Maikuma, mencari rekan, langsung jauh datangnya Kevin Dix, gagal untuk melakukan blocking guys. Bayang-bayangi oleh Tom Hai, berikan kepada Mijami, langsung jauh ke depan, ada Kevin Dix. Baik sekali Mes, ada Ivar Jenner, berikan kepada Marcelino, ada Raffle Strike, masih Raffle Strike, cair rekan Raffle Strike, tidak ada yang menuju ke arah Raffle Strike. Oh, sangat di luar nulur ya guys ya. Posisi dari Eliano Rangers sudah berada di posisi offside guys, sehingga gagal kembali Garuda FC untuk menciptakan gol ke gawang dari AZ Alkmaar. Dan kita mengganti Kevin Dix oleh Sandy Wall. Sepertinya Sandy Wall sudah mendapatkan lebih banyak menit bermain walaupun sebagai pengganti ya guys ya. Semoga saja Sandy Walsh masih bisa menunjukkan tajinya ya guys ya. Kemarin dia berada di menggantikan dari Mes Hilger, sehingga berapa kali kita hampir kecolongan dari lawan Groningen karena Sandy Walsh bukan berada di posisi aslinya, tapi kita membutuhkan kecepatannya untuk menutup beberapa pergerakan-pergerakan dari pemain dari Groningen ya guys ya. Oke, kembali ke lapangan, ada Belic, berikan kepada Van Brood, bayang-bayang oleh Sandy Walsh, sangat baik Sandy Walsh melakukan sprint. Van Broder jauh ke tengah, sangat baik. Mes Hilger datang untuk memutus serangan. Martin Pas berikan kepada Jai Jazz, ada Calvin Verdong, berikan kepada Ole Romani, ada Raffle Strike, masih Raffle Strike,
langsung 4 chip ke depan, langsungkan kepada Ole Romani, masih Ole, berikan kepada Raffle Strike, membangun serangan kini Garuda FC. Ada Tom Hai langsung berikan kepada Eliano, satu shootingan dari Eliano, shoot on target, tapi benar-benar shoot on target mengarah langsung ke penjaga gawang sehingga gampang penjaga gawang untuk mendapatkan bolanya. Ivar Jenner kembali kepada Tom Hai, ada Eliano Ranger, Raffle Strike, berikan kepada Marcelino Ferdinand, Ole Romani bebas kepada Marcelino, masih bisa di blocking tendangan dari Marcelino dan berhasil oleh apa yang terjadi guys, gagal diambil dikuasai oleh Ivar tadi guys. Ada Belic di menit ke-75 di babak kedua ini ya guys ya. Stam berikan kepada Wolf, skor masih 3-2 guys. Masih harap-harap cemas Garuda FC karena AZ Alkmaar masih bisa melakukan serangan-serangan yang lebih dominan ya guys ya. Jaijaz harus sedikit maju ke depan untuk memperhentikan serangan guys, sangat berbahaya. Masih dikuasai oleh AZ Alkmaar. Masih menunggu momentum pemain-pemain dari Garuda FC ini guys. Langsung dipasing ke samping, ada Van Bro dibayang-bayangi oleh Tom Hai ternyata. Dan sangat bahaya umpan crossing. Ada Sandy Walsh tadi dipotong oleh Mes Hilger. Langsung saja ke depan, tapi maksudnya kepada Eliano guys. Sandy Walsh berhasil memutus serangan dari AZ Alkmaar, berikan kepada Raffle Strike, langsung berikan kepada Eliano, masih Eliano membawa bola, masih Eliano, berikan kepada Raffle Strike, ada Marcelino Ferdinand, umpan chip kepada Ole Romani, tapi bola masih bisa diantisipasi, gagal. Ivar Jenner melakukan duel di udara sehingga harus terjatuh guys. Serangan balik cepat akan dibuat oleh AZ Alkmaar. Masih sudah memasuki menit ke-84 di babak kedua ini guys. Harus berhati-hati pemain Garuda FC menjelang menit-menit terakhir babak kedua dari Liga Belanda ini guys. Memainkan bola di belakang AZ Alkmaar, passing ke belakang, ada Dekker. Masih Dekker membangun serangan AZ Alkmaar, sangat baik sekali guys. Tidak ada yang menutup. Jai gagal untuk memblok, langsung saja berikan yang sangat rupa, sangat satu shootingan. Martin Pas masih bisa melakukan penyelamatan guys. Serangan belum usai, masih ada pemain dari AZ Alkmaar, masih dikuasai AZ Alkmaar. Ada satu, masih ada Mes, masih di satu shootingan, masih bisa diantisipasi dan mau Sandy Walsh berhasil menutup pergerakan dari pemain belakang dari pemain penyerang dari AZ Alkmaar. Tackle yang bersih dilakukan oleh Sandy Walsh, hanya menjadikan tendangan sudut untuk AZ Alkmaar di menit ke-89. Harus berhati-hati guys. Sudah dilakukan bebas. Gavin Verdom dan Martin Pas datang untuk memeluk bola. Menit demi menit sudah akan berakhir ya guys ya. Menit-menit terakhir. Berikan kepada Eliano, kepada Tom Hai. Kembalikan lagi. Sandy Walsh langsung jauh ke depan kepada Raffle Strike, maksudnya kepada passing lagi kepada Eliano. Berhasil Eliano mendapatkan bola dan gagal menguasai injury time 2 menit. Berikan kepada Raffle Strike. Serangan terakhir dari Garuda FC. Masih langsung saja berikan kepada Eliano Rangers. Masih menguasai bola Eliano. Berikan kepada Raffle Strike. Kembalikan kepada Tom Hai, Ivar Jenner. Umpan chip dan gagal dapat dipotong guys. Dan babak kedua telah usai di mana Garuda FC harus menang tipis atas tuan rumah AZ Alkmaar dengan skor 3-2 guys. Oke guys, berakhir sudah pertandingan kita pada hari ini dan kita hanya mampu menang tipis 3-2 atas AZ Alkmaar. Walaupun di babak kedua kita tadi banyak mendapatkan kesempatan demi kesempatan tapi tidak bisa dijadikan gol ya guys ya. Dan mungkin ya kita kecolongan 2 gol ini karena umpan-umpan terupas ya. Emang itu kudu diperhatikan, berarti bagaimana caranya untuk memperkuat lagi lini tengah kita guys, atau lagi di posisi di gelandang bertahan untuk bisa memutus atau mendelay serangan dari lawan supaya pemain-pemain kita bisa mundur lebih cepat lebih awal ya guys ya. Oke guys, berakhir sudah video kita pada hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like and share. Jika ada saran langsung tulis di kolom komentar. Dan ikuti seluruh sosial media dari Arava Gaming supaya kawan-kawan tahu kapan Arava Gaming akan mengupload video terbarunya. Terima kasih yang sudah menonton. Saya Arava Gaming pamit. The lead has gone in an instant and we're all square again.